أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Asadullah dari Prodi PAI semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang isu-isu kontemporer. Seperti yang kita tahu, di era saat ini, pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan oleh yang namanya perkembangan zaman yang semakin cepat. Perkembangan zaman yang semakin cepat itu sangat mempengaruhi tentang terhadap kualitas dari pendidikan Islam saat ini. Karena dari perkembangan zaman tersebut, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi akan pendidikan Islam, seperti globalisasi, modernisasi, teknologi yang terus berkembang, dan juga adanya moderasi beragama dan radikalisme. Hal-hal itu semua harus kita bisa mengintegrasikannya dengan ajaran-ajaran Islam agar perkembangan ilmu bisa standar dengan nilai-nilai keislaman. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini dalam kajian isu kontemporer, saya akan memaparkan beberapa poin. Yang pertama ada karakteristik dan dinamika isu kontemporer dalam dunia pendidikan Islam. Yang kedua ada urgensi kajian isu kontemporer. Yang ketiga ada globalisasi dan juga modernisasi. Yang keempat, digitalisasi dan juga teknologi. Yang kelima, moderasi beragama dan multikultural. Dan yang terakhir ada radikalisme, ekstremisme, dan radikalisasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Baik teman-teman, untuk mengawali pembahasan kita yang pertama, yaitu karakteristik dan dinamika isu kontemporer dalam dunia pendidikan Islam. Apakah kalian mengetahui apa itu isu kontemporer dalam pendidikan Islam? Isu kontemporer dalam pendidikan Islam adalah permasalahan dan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan Islam yang tentu saja terus berkembang untuk mengikuti perkembangan zaman. Tentu saja, di dalam ilmu pendidikan Islam itu, ilmu pendidikan harus terus berkembang secara dinamis untuk mengikuti perkembangan zaman dan juga untuk menjawab tantangan-tantangan di era modern saat ini. Seperti yang kita tahu, di era modern saat ini, dengan perkembangan teknologi, sosial, dan juga budaya, itu menjadi suatu tantangan bagi pendidikan Islam. Maka dari itu, kita harus bisa menyeimbangkan antara nilai-nilai keislaman dan perkembangan zaman di era saat ini. Baik teman-teman, masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni urgensi dari kajian isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam. Seberapa penting sih kita mempelajari isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam? Tentunya mempelajari isu-isu kontemporer itu sangat penting dalam dunia pendidikan Islam. Mengapa seperti itu? Dalam dunia pendidikan Islam, tentu saja pendidikan Islam itu harus relevan dan mampu menjawab tantangan zaman agar tidak ketinggalan zaman, dapat juga membentuk generasi yang kritis dalam pemikiran Islam dan juga mengintegrasikan antara ilmu umum dan ilmu agama, dan tentu saja dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang terus berkembang di era modern saat ini. Baik teman-teman, untuk pembahasan berikutnya yaitu globalisasi dan modernisasi. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu globalisasi dan modernisasi?
Globalisasi adalah proses perubahan secara mendunia, sedangkan modernisasi adalah proses perubahan menuju kemajuan dalam sistem pendidikan. Di era saat ini, di era globalisasi ini, tentu saja pendidikan sangat mudah kita akses. Mau di mana saja, kapan saja, itu sangat mudah kita menemukan sumber pendidikan atau sumber ilmu. Tetapi di balik kemudahan itu ada juga hal-hal negatif yang bisa terjadi akibat globalisasi ini. Ada pertukaran sebuah budaya dan nilai-nilai dari luar yang dapat masuk kepada diri kita. Dan juga itu bisa dapat menghilangkan identitas kita sebagai umat muslim. Maka dari itu perlunya filter di dalam menerima sebuah globalisasi atau sebuah info yang beredar saat ini. Kemudian pada pembahasan berikutnya, di sini kita akan membahas digitalisasi dan juga teknologi. Pemanfaatan digitalisasi dan teknologi dalam proses pendidikan Islam itu sebenarnya sangat membantu di dalam kita untuk mencapai sebuah pemahaman. Karena dengan adanya digitalisasi dan teknologi ini memudahkan kita mengakses pembelajaran, kita juga bisa belajar online, dan juga kita bisa menambah literasi kita dalam dunia keislaman. Tetapi di dalam digitalisasi ini kita harus bisa membentengi diri kita agar kita tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dari teknologi tersebut. Baik teman-teman, berikutnya kita akan membahas tentang moderasi beragama dan multikultural. Seperti yang kita tahu, di negara kita, negara Indonesia, ada 6 agama yang resmi di negara kita ini. Dan berbagai banyak suku, bangsa, bahasa. Maka dari isu pentingnya kita mengkaji isu-isu kontemporer ini agar kita dapat toleransi terhadap perbedaan itu semua. Baik itu dari agamanya, budayanya, sukunya, warna kulitnya, kita harus bisa toleransi atau kita tidak ekstrim dan menolak sikap radikal atau fanatik. Dalam kajian moderasi beragama ini, kita mendorong diri kita ini agar bisa toleransi terhadap semua perbedaan, agar terciptanya suasana damai dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu radikalisme, ekstremisme, dan juga deradikalisme. Ekstremisme atau radikalisme adalah sebuah paham keras dalam memahami agama atau dalam beragama. Sedangkan deradikalisme adalah sebuah upaya untuk menghilangkan paham tersebut melalui sebuah pendidikan, khususnya dalam pendidikan Islam. Mengapa sih radikalisme itu bisa hadir? Radikalisme hadir dari pemahaman yang sempit dalam memahami agamanya atau dalam memahami makna toleransi. Dan juga dari radikalisme tersebut dapat melahirkan konflik-konflik yang sangat berbahaya. Maka dari itu hadirlah radikalisme dalam sebuah pendidikan untuk mencegah dari paham-paham ekstremisme ataupun radikalisme, agar sifat peserta didik itu dapat damai, toleransi, dan memiliki akhlakul karimah dalam menghadapi sebuah perbedaan. Baik teman-teman, pembahasan kita pada kajian isu kontemporer kali ini telah selesai. Sebagai penutup, kajian isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam ini bukanlah hal yang mudah untuk kita hadapi, dikarenakan di era saat ini banyaknya perkembangan dari modernisasi, globalisasi, teknologi, budaya, sosial itu sangat mempengaruhi terhadap nilai-nilai Islam dalam pendidikan ajaran Islam. Maka dari itu, kita harus antusias atau kita harus menjadi sebuah solusi inovatif dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam di era modern saat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.